Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan bertanya jawab, tapi lebih ke diskusi agar kita bisa berkomunikasi secara luas. Jadi yang pertama adalah pengertian Pancasila sebagai dasar negara adalah dasar filosofis dan ideologi negara Indonesia yang menjadi landasan dalam kenegaraan, berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Istilah ini berasal dari Pancasila yaitu Pancasila yang berarti dan istilah yang berarti prinsip atau asas. Jadi Pancasila berarti prinsip dasar. Dengan kata lain, seluruh tatanan kehidupan bernegara di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hal ini mencakup beberapa hal, yaitu penyelenggaraan negara, pembentukan hukum, hingga kebijakan nasional, bahkan kehidupan sehari-hari. Kemudian ada fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu sumber dari segala sumber hukum. Artinya semua peraturan perundang-undangan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Contohnya itu kayak misalkan ada undang-undang yang tidak adil atau merugikan rakyat, itu berarti bertentangan dengan sila kelima tentang keadilan sosial, sehingga harus diperbaiki atau dibatalkan. Yang kedua itu ada pedoman penyelenggaraan negara. Artinya Pancasila menjadi acuan dalam menjalankan pemerintahan dan kebijakan negara. Contohnya itu kayak saat pemerintah membuat program bansos, itu sesuai dengan nilai kemanusiaan dan keadilan dalam Pancasila. Yang ketiga itu ada cita-cita dan tujuan bangsa. Artinya Pancasila mencerminkan tujuan nasional seperti keadilan dan kesejahteraan rakyat. Yang keempat ada identitas nasional. Artinya Pancasila menjadi jati diri bangsa Indonesia yang membedakan dari negara lain. Selanjutnya yaitu kipas Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila tercantum secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada alinea 4, jadi Pancasila menjadi landasan
maka identitas negara Indonesia juga bisa berubah. Yang ketiga, keputusan Mahkamah Konstitusi, yaitu peran Mahkamah Konstitusi yaitu menjaga agar undang-undang dasar tidak bertentangan dengan Pancasila, membatalkan aturan yang melanggar nilai Pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala bentuk hukum. Yang keempat, keberadaan dan pengamalan sehari-hari, yaitu Pancasila tidak hanya teori, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya jujur dan adil, menghormati orang lain, gotong royong, toleransi antar umat beragama. Yang kelima, bendera dan lambang negara, yaitu Pancasila juga berkaitan dengan simbol negara. Contohnya Garuda Pancasila sebagai lambang negara, bendera merah putih sebagai simbol persatuan dan untuk menunjukkan identitas dan nilai bangsa Indonesia. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kan gambarnya toleransi ya, tapi di Indonesia saya sering kali melihat bahwasanya implementasi toleransi itu kurang. Seperti contoh, saat ada orang yang menggambarkan dirinya itu berbeda agama, baik dari agama satu ke yang lain, agama apapun, itu pasti ada kolom komentar bijakannya. Berarti itu tidak sesuai dengan poin yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, karena di sini tertulis menjamin kebebasan beragama. Berarti saat kita sudah menginjak usia yang sudah legal, berarti kita bebas menentukan agama yang kita anut gitu, tanpa adanya percampuran tangan orang lain. Apakah di sini di isu ini apakah ada yang ingin didiskusikan, apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau pendapatnya? Jadi gini ya teman-teman, kami membuka sesi diskusi ini supaya kita itu bisa bertukar pendapat. Karena kalau kita hanya menyampaikan materi, saya kira tidak terlalu mengena di teman-teman semua. Jadi kami membuka diskusi supaya kita bisa berinteraksi seperti itu. Baik, belum ada. Kita lanjut ke sila kedua. Manusia yang adil dan beradab. Isu yang ingin kami bahas adalah kasus bullying di sekolah. Menurut saya kasus bullying yang ada di Indonesia itu masih banyak ya, masih marak dan masih dinormalisasikan hingga sekarang. Bahkan anak-anak SD yang belum tahu apa-apa pun masih banyak. Seperti contoh rasis dan lain-lain. Itu salah satu contohnya. Hal itu terjadi karena sistem pendidikan di Indonesia itu belum
saya ingin tekankan itu masalah yang ada di Indonesia itu seringkali contoh murtad dan segala macam. Itu kan pasti di kolom komentarnya kan ada hujatan kan. Nah, itu lebih ke kalau ada yang komen kayak contoh, ya kan kita Islam wajib untuk mengingatkan. Itu dalam segi agama, sedangkan kita membahas di sini dalam segi Pancasila, itu menyalahi. Nah, untuk pertanyaan Mbak Lia tadi adalah jika tidak mengakui adanya Tuhan, sebenarnya ya emang itu menyalahi. Cuman yang kita bisa berikan adalah pemahaman yang lebih lanjut. Jika belum tertulis, memang di Indonesia belum ada ya, hanya hukum sosial saja. Apakah ada lagi? Saya lanjut ke sila ketiga. Istilah yang kita bahas adalah OPM di Papua. Kata suku itu salah satu contohnya, tapi yang marak di sini adalah taburan. Itu salah satu contoh dari apa ya? Istilah ketiga yaitu salah apa ini? Itu adalah salah satu contoh yang menunjukkan Pancasila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Bahkan untuk taburan sendiri saya rasa itu penyebabnya nggak jelas, cuma pengumuman doang. Bahkan biasanya sampai ada yang bertanya, kalau menurut saya itu makin konyol maksudnya. Apakah ada yang ingin memberikan pendapatnya di sini? Biar kita bisa diskusi. Kalau nggak ada yang nanya, boleh kita yang nanya nggak? Mas Ahmad, bisa tolong mengemukakan pendapatnya nggak mengenai isu yang ada di persatuan Indonesia? Apakah ada mungkin contoh lain ataupun pendapat dari yang sudah kamu kemukakan tadi? Mas Fatur, bisa tolong? Ini saya mau tanya sih, Apa ya? menurut Anda sebenarnya pendapatnya gimana ya tentang kan contoh lah banyak kasus yang orang yang melanggar itu hukumannya yang melanggar berat lah ya, cuman hukumannya itu tidak setimbal dengan pelanggarannya itu gimana? Oke, terima kasih Mas Fatur atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan Mas Fatur itu sebenarnya masuk ke dalam sila kelima ya, yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Sebenarnya kami juga mau membahas karena tadi ada ketimpangan hukum ya, Mas Fatur ya. Seringkali orang yang hanya mencuri sawi itu dihakimi hingga kehilangan nyawa. Sedangkan itu contoh ringannya. Bahkan sawi yang harganya nggak ada 10.000 ya teman-teman. Sedangkan untuk orang yang punya kedudukan tinggi, korupsi bermiliar-miliar atau triliunan pun hukumannya hanya nggak sepadan seperti itu. Menurut saya itu juga salah satu penyimpangan sila ya oleh para orang yang kedudukannya di atas. Mungkin dari anggota lain ada yang ingin menjelaskan.
Saya mau dong. Saya ingin minta pendapat dari teman-teman sekalian yang ada di depan. Menurut teman-teman itu bagaimana pada situasi perpolitikan kali ini menyangkut pada sila keempat menjaga check and balances parlemen, di mana bahwasanya sekarang oposisi sudah sangat lemah dan bahkan mungkin sebagian besar kabinet masuk dalam koalisi pemerintahan. Sementara itu banyak sekali dari suara-suara rakyat yang kurang bisa ditampung oleh oposisi yang mewakili kita di parlemen. Bahkan seringkali mereka juga satu pendapat dengan koalisi. Menurut teman-teman yang di depan, bagaimana memastikan check and balances yang ada di parlemen? Kalau dari pendapat saya pribadi ya Mas Yus, kondisi tersebut terjadi karena jalur masuk mereka untuk menjadi wakil kita pun sudah salah seperti itu. Karena di Indonesia pun pemilihan pemerintah itu masih berdasarkan money politik, benar nggak? Jadi pemilihan kita itu bukan dari segi akal kita sendiri, bukan dari pendapat kita sendiri. Apakah wakil ini pantas untuk mewakili kita? Tapi suara kita itu diberi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini bilang pemerintah korupsi dan segala lain, kita harus berkaca dulu kepada diri kita sendiri. Karena kan kalau kita mengatur orang yang kedudukan lebih tinggi, untuk sekarang kan kita masih susah karena kita belum punya kedudukan. Nah untuk sekarang yang bisa kita lakukan adalah diri sendiri dulu. Kalau bayar ke orang sekitar, bahwasanya salah satu penyebabnya adalah itu tadi sendiri, money politik. Jika kita tidak ingin wakil kita untuk korupsi, maka kita juga jangan korupsi, teman-teman. Jadi itu pendapat saya, kesimpulannya adalah karena pada startnya pun tidak salah Mas, jalur awalnya sudah salah, maka kesananya juga semakin salah sih. Kalau contoh money politik kan mereka berarti membayar ya, bayar suara kita. Nah pada saat menjalankan perintahnya, mereka tidak akan memikirkan bagaimana agar rakyat itu maju, tetapi agar mereka balik modal seperti itu. Makanya itu kan merugikan kita sendiri. Barangkali Oke. apa yang lain bisa memaparkan. Omong-omong soal money politik, kan beberapa waktu yang lalu ada pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tegal ya, dan ada operasi money politik. Kemudian apakah dari operasi tersebut yang kemudian sekarang sudah menjadi pejabat bupati di Kabupaten Tegal, apakah ada tindak lanjut? Dan bagaimana mungkin pendapat teman-teman? Pendapat saya sih itu memang menyalahkan ya Mas, karena pada saat sosialisasi pun sampai bilangnya kalau ada kalian melihat money politik silahkan laporkan ya. Tetapi saya melihat praktik money politik itu juga ditutupi sebenarnya, bahkan terbuka untuk umum, tetapi memang penindakannya tidak ada. Nah mungkin barangkali Mas punya pendapat apa yang bisa kita lakukan bersama, karena ini kan sisinya di sini. Menurut saya saat pemerintah dan rakyatnya hampir kelakuannya sama, rakyat memandang pejabat korupsi sementara pejabat memandang rakyat gampang dibeli, maka ini menjadi simbiosis mutualisme untuk keberlangsungan demokrasi kotor yang ada di Indonesia. Semestinya kita sebagai rakyat itu sadar bahwasanya kualitas demokrasi tidak hanya sekadar uang, yang mana uang tersebut mungkin hanya 25.000, karena juga kemarin saya juga dapat, tapi uang tersebut tidak saya gunakan dan uang itu masih saya simpan, dan saya juga bingung mau lapor kemana, teman-teman. Ya mungkin bisa menjadi benteng pertahanan diri masing-masing, kesadaran lah ya, kita sudah dibekali oleh akal. Kemudian kalau kita dalam perpolitikan pada setiap pemilu 5 tahun sekali dibeli dengan harga 20.000, itu mungkin sangat rendah sekali sebagai martabat manusia. Terima kasih. Terima kasih Mas Firza. Jadi mungkin kesimpulannya itu ya, jangan banyak menyalahkan pihak atas saja, tapi kita perlu berkaca pada diri kita sendiri dulu. Apakah kita sudah berkontribusi cukup untuk negara ini? Bahkan masalah saja ya,
dari semua pemaparan kami, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, silakan. Siapa? Ini kan menuju pada sidang pertama itu bukan di rumah saya. Apakah seorang ateis itu bisa percaya penuh atau bisa benar-benar meyakini Pancasila itu secara utuh, termasuk sila pertama yang bertentangan tentang ketuhanan yang Maha Esa? Terima kasih Mas Asrul. Terima kasih, ini kan kelompok ya, kita kerjasamanya bukan lain dengan bagi yang menangkap. Terima kasih pemberiannya. Silakan anggota yang lain barangkali yang ingin dijawab. Menyamanya. Mas Teguh, kamu nggak mau berpendapat? Bisa di pause dulu. Tikus kantor. Hah? Ya, kita lihat. Jadi pertanyaan itu kan apakah ateis bertentangan dengan Tuhan yang Maha Esa ya? Nah, menurut sila pertama itu menegaskan bahwa Pancasila itu berdasarkan kepercayaan pada Tuhan. Nah, artinya itu kehidupan bernegara mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan warga untuk memeluk agama Islam. Siapa? Bilang bisa dulu. Jadi kan ateis itu bertentangan dengan ketuhanan yang Maha Esa karena sila pertama itu menegaskan bahwa negara Indonesia itu berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Artinya kehidupan bernegara mengakui adanya Tuhan dan memberi kebebasan warga untuk memeluk agama dan beribadah. Sementara itu ateisme adalah paham yang tidak percaya adanya Tuhan. Jadi itu tuh menurut kesadaran diri masing-masing ya, karena ateisme itu tidak percaya kepada Tuhan. Ya karena Indonesia itu menjunjung nilai toleransi ya, jadi orang Indonesia itu melihat orang yang ateisme itu kayak sebagai manusia biasa yang sama rata gitu, karena kan toleransi ya. Apakah Toleransi. bisa diterima? Toleransi ini nggak bisa diterima. Kenapa kita bertoleransi kepada orang yang tidak beragama, sementara toleransi merupakan bagian aturan dari agama? Bahkan sama yang beragama kita kadang nggak toleransi. Nah itu. Orang yang ateis kadang membingungkan ya. Mereka bilang setiap yang logika itu harus ada kemarahan, ada wujudnya enggak? Kebahagiaan, kemarahan. Nah, emosi terlihat dari sikap. Tuhan terlihat dari ciptaan. Itu. Sebenarnya mudah jawab ateisme itu ya. Tapi mungkin bagi ateisme itu akan ada 1000 alasan. Ateis juga kan, ya kan tak punya pendirian agama kan. Apalagi sila pertama kan Tuhan Maha Esa.
menarik nih diskusi ilmiah. Ngomong banyak. Ini ada mas-mas nih, masih mas mending siapa ya? Tapin yang sudah lelah. Lucu kuning setengah jam. Apa biasa mau Mau tanya apa ya, Sa? Boleh. Udah record. Ini mau. Tapi nanti katanya habis itu. Ya, menanggapi aja ya. Tanggapan. Ya ikut. iya. Jawab dulu aja. Iya. 1 menit 10.000. Ateis. Apakah bisa ditoleransi? Apakah bertentangan? Jelas bertentangan gitu. Iya, biasanya yang LGBT itu satu paket sama KTI. Tanya-tanya nggak apa-apa. Iya. Nanti wis nungguin. Apa? Kebebasan beragama. Iya. Jangan. Saiki kebanyakan orang kayak menggunakan peraturan justru melegitimasi perlakuannya diri sendiri ya, sama. Misalnya kayak bikin cewek hidup di apa ya, maksudnya berlindung di balik kata kebebasan beragama. Nah, tapi sebetulnya individu sing gue ngomong kebebasan beragama justru kayak dua apa ya, misi lain ya. Misalnya kon senang karo Jawadon tapi Jawadon itu beda agama ya. Terus juga mungkin wong gue merasa lelah terhadap kehidupannya sendiri. Udah bisa nanti pokoknya kayak gini yang keluar kelihatan. Nah, kayak gini kan keluar kelihatan. Nah, ini orangnya. Nah, Mau dijawab dulu, kalian mohon dengarkan dulu ya. ya. Jadi ateisme itu gak masuk dalam Islam cuma ya, prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi itu kan sama ratakan semua manusia ya. Jadi kalau ateisme itu termasuk dalam Islam pertama bukan Agama Esa, karena sikap ateisme itu kan agama ya. Jadi kepercayaan diri kita masing-masing, kesadaran diri kita. Kalau kita punya ateisme tapi di Indonesia itu kan ada banyak sila-sila besar itu kepada Agama Esa. Jadi itu salah karena 10. Bisa rampung. Asik. Berarti masih bisa disebut keluarga Indonesia. Masih. kalau dari sila yang Karena Pancasila bersifat tidak mengikat. Bersifat tidak mengikat. Ya, Pancasila sebagai pedoman, tapi nilai-nilainya itu ditafsirkan. Berarti ia cuma dapat hak sebagai warga negara.
menyimpang ya berarti udah cacat. Ya, ini ke samping kiri. Samping kanan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.